Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 537 Tanah Suci Bela Diri. Karena itu, memang seharusnya begitu. Bahkan kepala sekte saya tidak mampu mengalahkannya, jadi siapa yang bisa mengancamnya? Pada topik itu, justru karena tantangan Huangfu Haoiwei yang menyebabkan kepala sekte saya merasa gelisah dan tidak sabar ingin menjadi lebih kuat. Karena itu, dia tersesat dan meninggal. Pria tua berpakaian hitam itu mendesah lagi. Dapat dilihat bahwa dia merasa sangat sedih atas kematian kepala sektenya. Mendengar itu, Chu Feng merasa curiga. Karena Huangfu Haoiwei sudah sekuat itu, lalu di mana dia bertemu ayahnya sendiri? Mungkinkah ayahnya sendiri adalah seorang ahli yang tersembunyi dari dunia, dan bahkan lelaki tua berpakaian hitam itu tidak mengetahui keberadaan ayahnya? Senior, apakah kau tahu mengapa Huangfu Haoiwei berubah menjadi seperti ini? Chu Feng bertanya dengan saksama sambil berpura-pura bingung. Dia mengikuti tanaman merambat untuk mendapatkan melon, dan ingin mendapatkan lebih banyak petunjuk tentang ayahnya dari situ. Hoho, jujur saja, aku tidak tahu alasan mengapa dia berubah menjadi seperti sekarang. Kenyataannya, aku merasa sangat kagum bisa melihatnya lagi. Lelaki tua berpakaian hitam itu tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Senior, mengapa begitu? Chu Feng bertanya dengan wajah bingung. Karena, 17 tahun yang lalu, seluruh gereja surga terbakar pindah dan meninggalkan wilayah Laut Timur. Kata lelaki tua berpakaian hitam itu. Mendengar itu, Chu Feng bersukacita dalam hatinya karena dia sudah memikirkan beberapa hal. Segera setelah itu, dia bertanya, Senior, apakah kamu tahu kemana mereka pergi? Tanah Suci Bela Diri, kata lelaki tua berpakaian hitam itu. Tanah Suci Bela Diri, di mana itu? Chu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu, tetapi dalam hatinya, dia kurang lebih memiliki jawaban. Tanah Suci Bela Diri dapat dikatakan sebagai pusat dunia ini, tetapi daripada mengatakan itu adalah pusat dunia ini, lebih baik mengatakan itu adalah dunia yang sama sekali berbeda. Karena, di tempat itu, tak peduli apakah itu energi spiritual, kekuatan asal, alam mendalam, kekuatan surga, kekuatan pertempuran, semuanya sangat kuat dan sama sekali tak tertandingi oleh tanah ini. Di tempat itu, sekelompok karakter dan benda yang sangat kuat, binatang buas dan monster, telah dibesarkan. Pada saat yang sama, tempat itu juga berisi harta karun yang tak terhitung jumlahnya, serta keanehan dunia ini. Tanah Suci Bela Diri bisa dikatakan sebagai impian semua praktisi bela diri. Namun, jika mereka ingin memasuki Tanah Suci Bela Diri, mereka harus lulus ujian surga. Dan ujian ini disebut Jalan Surgawi. Jalan Surgawi. Benar sekali. Jalan Surgawi. Konon, bagi mereka yang memasuki Tanah Suci Bela Diri, kultivasi mereka dapat mencapai surga dalam satu langkah. Jadi, jalan menuju Tanah Suci Bela Diri disebut Jalan Surgawi. Jalan Surgawi hanya muncul sekali setiap tahun. Mereka yang berambisi dapat masuk, tetapi bagi mereka yang memasuki Jalan Surgawi, nasib mereka tidak dapat diprediksi. Ada yang bilang kalau Jalan Surgawi itu adalah pos pemeriksaan dan mereka yang bakatnya memenuhi syarat bisa melewatinya. Ada juga beberapa orang yang mengatakan bahwa Jalan Surgawi adalah siklus reinkarnasi. Memasuki Jalan Surgawi sama dengan kelahiran kembali. Ingatan mereka terhapus, dan kemudian terlahir kembali di Tanah Suci Bela Diri. Ada juga yang mengatakan bahwa di dalam Jalan Surgawi, terdapat banyak sekali bahaya dan hanya mereka yang memiliki kekuatan besar yang dapat melewatinya. Yang lemah semuanya akan mati di dalamnya. Namun, apapun pepatah yang benar, saat ini, dari mereka yang melangkah ke Jalan Surgawi, tidak ada satupun yang kembali. Jadi, ada dua pepatah yang telah diwariskan. Yang pertama adalah bahwa apa yang disebut ujian Jalan Surgawi itu tidak ada. Siapapun yang melangkah masuk dapat memasuki Tanah Suci Bela Diri, tetapi mereka tidak dapat kembali. Pepatah lainnya adalah bahwa Tanah Suci Bela Diri tidak ada, dan Jalan Surgawi adalah kuburan. Siapapun yang memasukinya tidak akan kembali, dan semuanya akan mati. Kedua ucapan itu memberi semangat pada sebagian orang, dan juga membuat sebagian orang takut. Gereja surga yang terbakar adalah kekuatan yang percaya pada Tanah Suci Bela Diri. Mereka sangat yakin bahwa selama bakat mencapai tingkat tertentu, mereka akan dapat memasuki Tanah Suci Bela Diri. Jadi, hati mereka memeluk ambisi, tetapi tidak terhadap wilayah Laut Timur. Ambisi mereka diarahkan ke Tanah Suci Bela Diri. Jadi, ketika mereka merasa bahwa waktunya sudah matang, mereka membawa seluruh gereja dan bertujuan untuk pindah ke Tanah Suci Bela Diri, dan memasuki Jalan Surgawi. Dan justru karena kepergian gereja surga terbakar dan terpecahnya sekte iblis malam melumpuhkan milikku, orang-orang di wilayah Laut Timur mengira bahwa kepulauan eksekusi abadi menjadi kekuatan terkuat di wilayah Laut Timur. Namun, saat ini, sesuatu yang tak terduga tampaknya telah terjadi. Tiba-tiba, lelaki tua berpakaian hitam itu tersenyum. Senior, kamu berbicara tentang Huangfu Haoiwei. Chu Feng bertanya. Benar sekali. Saat itu, ketika gereja surga terbakar memasuki Jalan Surgawi,
aku memang pergi menonton mereka dan melihat sendiri Huang Fu Haoyue dan yang lainnya masuk, dan juga melihat sendiri jalan surgawi ditutup. Saat ini, Huang Fu Haoyue benar-benar telah muncul kembali di negeri ini, yang berarti sesuatu pasti telah terjadi. Sejujurnya, saya sangat berharap pikirannya dapat dipulihkan karena selama itu terjadi, misteri jalan surgawi dan tanah suci bela diri dapat terungkap. Apakah tanah suci bela diri itu ada atau tidak, dan seperti apa bagian dalam jalan surgawi itu, aku yakin itu adalah sesuatu yang ingin diketahui semua orang di wilayah Laut Timur. Pria tua berpakaian hitam itu tersenyum tipis, lalu tatapannya tiba-tiba berkilat, seolah-olah telah memikirkan sesuatu, dan berkata, benar sekali. Jika kau ingin tahu lebih banyak tentang Huang Fu Haoyue, kau dapat mencari seseorang. Siapa? Qius Huifuyan. Qius Huifuyan, benar sekali. Qius Huifuyan adalah putri suci gereja surga terbakar saat itu. Dia awalnya adalah tunangan Huang Fu Haoyue. Keduanya memiliki hubungan yang sangat dekat. Namun, di masa lalu, ketika gereja surga terbakar memasuki jalan surgawi, aku menemukan satu detail kecil, yaitu aku tidak dapat melihat putri suci gereja surga terbakar, Qius Huifuyan. Kemudian, setelah menyelidiki dan mencari, akhirnya aku mengetahui bahwa Qius Huifuyan pergi ke suatu tempat bernama Teras Pecinta. Namun, karena status istimewanya, aku tidak pergi mencarinya. Kata lelaki tua berpakaian hitam itu. Teras Pecinta. Apakah itu juga di wilayah Laut Timur? Tanya Chu Feng, karena dia pasti akan pergi ke sana. Lagi pula, dia tahu bahwa ketika Huang Fu Haoyue pertama kali datang ke benua 9 provinsi, dia memiliki pikiran yang jernih, atau dia tidak akan mempercayakannya kepada Chu Yuan. Dan tidak masalah apakah dia kembali dari jalan surgawi atau tanah suci bela diri, karena hubungannya dengan Qius Huifuyan sebegitu istimewanya, kemungkinan besar dia pergi mengunjunginya. Jika dia benar-benar mengunjunginya, maka dia seharusnya menceritakan beberapa hal kepadanya. Meskipun itu hanya kemungkinan, setidaknya dia punya harapan. Kenyataannya, saat mendengar lelaki tua berpakaian hitam itu membicarakan semua hal itu, dan mengaitkannya dengan perkataan gila yang pernah diucapkan Huang Fu Haoyue sebelumnya, Chu Feng secara garis besar sudah dapat menebak beberapa hal. Keluarganya, atau setidaknya ayahnya, jelas tidak berada di wilayah Laut Timur, dan jika dia juga tidak berada di jalan surgawi, dia pasti berada di tanah suci bela diri. Namun, Chu Feng merasa bahwa kemungkinan dia berada di tanah suci bela diri lebih besar. Bagaimanapun, petir ilahi yang dia tangkap sangat istimewa. Dia tidak yakin apakah itu berasal dari tubuh ilahi, atau dari garis keturunan. Setidaknya, itu adalah sesuatu yang tidak dipahami orang-orang di sini, tetapi jika dia berasal dari tanah suci bela diri, itu akan lebih masuk akal. Tentu saja, bagaimanapun juga, semuanya hanyalah spekulasi. Orang yang tahu jawaban sebenarnya hanyalah Huang Fu Haoyue. Dan selain Huang Fu Haoyue, kemungkinan hanya Qius Huifuyan yang mengetahui beberapa hal lagi. Jadi, Chu Feng harus pergi mencari Qius Huifuyan, karena dia tidak ingin kehilangan secercah harapan pun dalam mengetahui leluhurnya.